Ya, selamat malam. Selamat datang kembali di channel gua dan kali ini kita bawa preview untuk matchday terakhir week ketiga di Major Series Season 4 Call of Duty Mobile. Dan sebelum masuk ke previewnya, gue pengen bilang sama kalian bahwa apapun yang terjadi sama tim kesayangan kalian, dan lebih-lebih yang kemarin bermasalah karena suatu hal, ya kita mungkin kalian ikutin beritanya, tetap kalian dukung apapun kondisi dan juga situasi yang terjadi di sana, tanpa harus ya saling membenci lah ibaratnya. Ya sebarkanlah kebaikan dalam kompetisi kali ini, juga sportivitas ya, sehingga kompetisi ini bisa dipandang besar bagi banyak player di luar sana dan menjadi tolak ukur bagi semua yang bermain Call of Duty Mobile gitu. Dan juga lebih-lebih buat panitianya juga untuk ya sekiranya menjadi poin yang harus diperbaiki dan improve lagi. Kalau memang perlu adanya perubahan besar, ya lakukanlah gitu. Dan untuk saran sedikit dari gue untuk panitia yang terlibat dalam Major Series ini, ya udahlah, pokoknya yang terbaik untuk Major Series Season 4 kali ini dan juga untuk yang berikutnya. Nah, oke, kita langsung aja yang pertama. Ada Spy versus Rimo. Nah, ini seru sih buat gue secara pribadi. Ini salah satu pertandingan akan menentukan banget, lebih-lebih buat Spy. Kenapa? Karena Spy ini permainannya udah mulai bagus ya menurut gue, udah cukup baik. Dan barangkali mereka udah tahu gitu apa yang harus mereka ambil gitu, map apa yang mungkin cocok dengan permainan mereka. Makanya itu mereka dapat 2 poin kemarin lawan Bonafide ya, itu which is itu bekal yang bagus, dan total mereka ngumpulin 11 poin. Dan di sisi lain Rimo, karena kasus yang marak kemarin itu, nah mereka harus secure mau nggak mau 3 poin. Untuk apa? Untuk memastikan dulu kesempatan mereka masuk ke grand final tanpa harus ya ikut babak semifinalnya dulu. Kenapa? Karena di peringkat 3 itu Zoros kebetulan poinnya sama juga. Kalau sampai slip 1 aja, bisa jadi batu sandungan untuk gua. Karena Zoros lebih punya head to head yang head to head yang positif lah ketimbang Rimo. Lebih bagus lah ketimbang Rimo, karena pas diadu Zoros lebih unggul. Jadi mereka harus di sini ya, dua-dua tim ini punya misi lah buat gua. Cuman yang gua agak ragu di sini adalah Spy ini kalau mainnya jelek itu bisa jelek sejelek-jeleknya buat gua. Kenapa? Ya beberapa pertandingan gue sih ada pernah ngomong ya, kalau nggak salah berkali-kali gue ngomong old school buat gue untuk kayak dari segi permainannya mereka, dari cara-cara mereka buat menguasai pertandingan. Lebih-lebih untuk 2 orang ex-BTR itu, bener asli mereka tuh kayak nggak update sama sekali permainannya mereka gitu. Untungnya si Stronger itu kayaknya gua rasa sudah mulai ada peningkatan terlebih-lebih di pertandingan terakhir, dan juga ADT as well. But kalau misalkan gua bandingin 2 orang ini, gua masih lebih impress ke Stranger.
ketimbang ADT, karena ADT oke lah main bagus tapi nggak gitu impress gue, masih nggak impress. Dan kelihatan kemarin juga Yoshits is back, bener-bener ya menjadi apa ya, kunci lah untuk kemenangan anak-anak SPY ini. Karena ya gue bilang SPY ini kalau nggak SPY ini tanpa Yoshits ya kelabakan juga, agak berantakan lah mainnya. Dan juga Rimo harus main as a team ya, untuk gue benar-benar harus main kolektif sebagai tim. Kenapa? Karena Spy ini punya pemain-pemain yang bisa reaktif menurut gue permainan mereka. Jadi dikasih agresif sedikit mereka akan pantulin lu balik. Dan itu terbukti pas lawan Bonafide dan lawan DG. Dan itu mereka terapkan terus di 2 match terakhir, terutama di SND ya, yang gue highlight gitu. But then Aimer tetap akan main kayak biasa. Untuk gue akan tetap agresif, menjadi inisiator serangan dari anak-anak Rimo buat menguasai pertandingan gitu. Jadi untuk prediksi gue, asal Rimo bisa nguasain pertandingan lebih awal, Rimo lebih punya peluang buat menang. Lebih-lebih kalau mereka bisa menyiasati strategi tim Spy di Search and Destroy. Ya apalagi kalau mereka ambil di Summit gitu ya. Dan Spy menurut gue ya punya peluang juga, cuman ya gue nggak bisa bilang kalau Spy ini bisa bangkit benar-benar 100% bangkit dan on fire, karena ya itu tergantung lagi dengan apa yang nanti diperlihatkan nanti di acaranya sendiri gitu. Tapi untuk gue sih, gue bilang mestinya Rimo bisa ya ambil 3 poin sih. Seapes-apesnya ya 2 lah gitu. Seapes-apesnya ya 2, mungkin Spy bisa ngambil 1 buat ya memperbesar gap lah dan menyulitkan tim di bawahnya. Oke. Sekarang kita ke Beats lawan More, aka Monochrome. Nah, Beats akan menjadi tim yang sangat menyusahkan buat anak-anak Monochrome mendorong posisi mereka. Kenapa? Anak-anak Beats ini yang gue lihat mainnya tuh bener-bener pelan banget, tapi yakin gitu loh. Apalagi kemarin pas lawan Rimo di SND Crossfire itu sebenarnya mainnya mereka tuh biasa aja gitu, pelan gitu, tapi yakin gitu loh, yakin dengan posisinya mereka, sehingga mereka bisa merepotkan lah Rimo pas kemarin gitu. Dan juga yang harus diwaspadain juga dari Monochrome adalah tim Beats ini pun juga bisa sangat agresif kalau udah main kayak di Hardpoint sama di Domination ya. Kayak Arctic God, Zolorov, dan Elchis Wardana. Itu kalau mereka semua perform, bahaya banget menurut gua. Karena ya kalau kita lihat berdasarkan data klasemen, Beats ini udah aman untuk gua. Ya paling tinggal ngincer yang lebih tinggi lagi dari itu. Syukur-syukur kalau mereka masuk sampai di posisi 3. Syukur-syukur. Makanya Beats ini gue bilang menyulitkan Monochrome. Di sisi lain, cuman Monochrome ini kemarin itu kembali nunjukin bahwa strategi mereka ini cukup berhasil di Hardpoint terutama, dan juga di Domination ya. Dan kembali lagi, itu poin yang terakhir yang di rumah deket Guerrilla Squad itu deja vu menurut gua. Karena ya
monokrom ini menurut gue lebih lebih siap untuk apa ya, untuk langsung nyerang ke poin 5 itu secara bersama-sama. Jadi banyak backupnya lah gitu, banyak backup yang bisa dijadikan opsi ketika inisiatornya siapa itu, Ligan kalau nggak salah, sama satu lagi gue lupa, itu gagal. Masih ada 3 lah, dan kebetulan 2 orang itu langsung berhasil ngambil poin kelima. Jadi itu kayak momentum lah untuk mereka memenangkan hard point terhadap Zoros dan juga untuk domination sendiri. Ya, they conquer it. Bener-bener dominan dari segi performa, dari segi permainan. Ya, anak Mor ini bisa unggul kalau mereka mainnya kompak dan beberapa perform gitu. Dengan 10 poin yang dikumpulkan sama Mor, untuk gua anak Mor harusnya bisa menang. Ya 2 poin lah untuk gua. Karena secara head to, tapi harus hati-hati kalau Spy ngambil 1 di pertandingan yang sebelumnya, itu Mor agak susah. Karena secara head to head mereka kalah. Ya, secara head to head mereka kalah kalau nggak salah. Jadi untuk gua, ya ini seru sih, gua nggak bisa milih juga sih. Tapi kalau secara garis kasarnya beat sih, harusnya ngambil kira-kira 2 poin lah at least. Tapi kalau monokrom bisa memberikan dorongan yang kuat, menurut gua ya Mor bisa menang juga. Jadi 50-50 lah. Terus kita ke Takai versus Zoros. Nah, balik lagi nih, Zoros menemukan performa terbaik mereka. Ya, walaupun mereka cuma bisa ngambil 1 poin doang, at least kayak Lord Van itu sudah balik. Dan itu sangat bagus untuk anak-anak Zoros dalam pertandingan ini. Kayak modalnya lah, modal yang cukup oke untuk gue bisa nunjukin Zoros yang sebenarnya. Dan lawan mereka di sini Takai pun juga inkonsisten mainnya. Sangat inkonsisten untuk gue. Kenapa? Karena sebenarnya mereka bisa bisa punya peluang untuk menang, tapi kadang-kadang mereka buang percuma gitu aja. Beruntung mereka bisa memberi bisa sweep the game kemarin versus Void, yang ya sama-sama inkonsisten juga untuk gue. Tapi tak kayak ini, kalau diremehin itu bisa sangat galak dan sangat merepotkan. Ya, dengan track record Zoros yang juga slip di game domination, menurut gue bukan jadi masalah sih sebenarnya kalau gue lihat di pihak anak-anak Zoros ini untuk prediksi. Cuman ya itu, mereka harus tetap waspada lah terhadap permainan galaknya Takai kalau mereka benar-benar perform. Ya, dan untuk prediksi gue kemungkinan Zoros sih bisa menang. 2 poin aja menurut gue di sini udah cukup. Kenapa? Head to head versus dengan Rimo, mereka menang. Jadi mereka punya posisi yang ya kalau menang 2 game doang lebih enak lah untuk gue. Karena Zoros ini lebih menguntungkan dengan modal kemenangan mereka lawan Rimo. Gitu. Oke, kita langsung ke pertandingan keempat antara Joy Team versus Bonafide. Oke, di sini kalau yang gue pengen bilang adalah Bonafide sedang dalam tren yang menurun dalam segi permainan dan juga kegarangan mereka dalam hal agresivitas lah. Karena ya gue bisa lihat sih mungkin mereka kelelahan untuk gue, atau mungkin banyak strategi mereka yang gak jalan menurut gue. Dan mungkin ada sedikit miskomunikasi juga sedikit dari Bonafide ini. Ya gue gak tahu sih yang terjadi sebenarnya sama mereka tuh gimana, karena ya hanya mereka sendiri tahu. Tapi yang gue lihat
di sini ada kayaknya fatigue, kelelahan yang dialami tim Bonafide ini membuat permainan mereka sedikit menurun. Ya, dengan beberapa match yang ya mereka buang gitu aja gitu karena beberapa hal. Tapi yang untuk yang nggak beruntung kemarin pas lawan anak-anak Beats itu, ya itu pengecualian lah tuh gue, karena ya trouble sinyal itu ya kita nggak bisa hindarin lah di turnamen online kayak gini. But Joy itu bisa manfaatin momentum kalau Bonafide di game terakhir ini masih menurun. Untuk gue bisa ngambil 2 lah kira-kira dengan 8 poin, bahkan yang mereka kumpulkan bahkan 3 kalau bener-bener Joy bisa manfaatin kesalahan demi kesalahan yang dilakukan oleh anak-anak Bonafide. However ya kita bisa lihat mungkin pertandingan ini bakal seru banget sih untuk gua, karena BFD di sini pun juga gak akan mau ngasih satu game gitu aja ke anak-anak dari Joy Team ya. Jadi bakal seru banget sih. Dan untuk prediksi gua ya itu yang gua bilang, kalau anak Bonafide ini masih dalam tren yang menurun, bener-bener gak bisa memperbaiki tempo dan juga game plan-nya mereka, anak Joy ini bisa sweep the game. Harus hati-hati banget, terlebih untuk Spy juga secara head to head ya, kalau sampai Joy 3-0 karena Joy lebih unggul sama dengan Spy dalam head to head ya, karena pas mereka dipertandingkan Joy menang 2-1 atas Spy. Dan untuk yang terakhir, nah kalau untuk yang pertanyaan terakhir ini menurut gue gak akan gue bahas apa-apa sih. Gue hanya bisa kasih sedikit aja bahwa Foyne mungkin bisa jadi sangat berbahaya buat GG. But then 9 poin itu juga gak akan mungkin buat gue. Which is buat pertandingan ini udah calculated loss lah untuk Foyne. Udah pasti gak ada beban lagi. But then ya kalau mereka udah main tanpa beban ini justru bahaya buat DG. Kenapa? Karena Foyne bisa sangat lepas lah mainnya, benar-benar bisa on fire banget gitu. Ya mungkin DG akan, ya gue lihat mungkin bisa mencoba skema baru karena posisi mereka udah dipastikan lolos juga ke grand final. Dan peluang buat anak-anak DG memainkan permainan yang tetap agresif pun juga ya sangat mungkin untuk gue dalam hal yang memperbesar jarak lah untuk gue, atau membuktikan lebih lagi ke kontestan yang lain gitu. Ya kalau untuk prediksi pertandingannya sih, asal DG nggak meremehkan Foyne sih 3-0 untuk gue. Ya itu tadi yang gue bilang, this is a calculated loss match for Foyne secara teknis ya dan matematis ya. But then ya kalau pertandingan kayak gini kan banyak banget faktornya yang bakal berpengaruh. Jadi Foyne masih bisa punya kesempatan juga untuk menang, at least satu point game lah gitu. Oke, itu aja prediksi gue di week pertandingan hari terakhir di week yang ketiga dari Major Season 4. Pokoknya dukung terus tim kalian apapun yang terjadi. Oke. Itu aja dari gue. Sampai jumpa di review pertandingannya nanti setelah selesai, dan dukung terus channel ini untuk memberikan konten-konten yang menarik seputar game, terutama CODM sebagai game favorit. Oke, itu aja dari gue ya. Ngulang lagi gue. See you on the next video. Bye.